Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Langsung saja, eee, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Hilal Satria Ramadhani dengan NIM 238 101014 Kelas saya semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu Prof. Dr. Haji Nurrela dengan mata kuliah Etika Profesi Keguruan. Kini saya membuat video memenuhi tugas akhir semester yang ada beberapa pembahasan. Yang pertama, realitas praktik di lapangan, pelanggaran etika yang terjadi, standar kode etik resmi profesi keguruan, dan yang terakhir, tantangan moral dan konflik etika yang sering muncul. Yang pertama itu realitas praktik di lapangan. Nah, dalam praktek sehari-hari, dunia keguruan itu di lapangan seringkali jauh lebih kompleks dibandingkan gambaran ideal yang ada dalam buku panduan. Guru menghadapi beban kerja yang berlebihan, mulai dari jam pengajar yang panjang, administrasi yang menumpuk, hingga tuntutan untuk terlibat dalam berbagai program sekolah tanpa kompensasi yang memadai. Terus tekanan akademis juga kian kuat, terutama karena target nilai ujian dan prestasi sekolah sering membuat guru terpaksa memilih pembelajaran yang instan daripada proses pembelajaran yang holistik yang lebih sehat. Selain itu, hubungan guru dan murid yang bersifat asimetris menciptakan potensi ketergantungan sekaligus membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Terus juga di sisi lain, maraknya komersialisasi pendidikan seperti praktik les privat berbayar oleh guru kepada muridnya, serta adanya politik internal sekolah yang memengaruhi pembelajaran dan penilaian, terutama terhadap anak dari pihak berpengaruh, semakin menambah kerumitan realitas profesi guru di lapangan. Terus yang kedua itu pelanggaran etika yang terjadi. Nah, dalam menghadapi kondisi tersebut, berbagai bentuk pelanggaran etika pun kerap muncul, baik secara sadar maupun tidak. Salah satunya yang paling umum adalah praktik plagiarisme, seperti penggunaan RPP hasil salinan tanpa modifikasi dan tanpa mencantumkan sumber. Nah, selain itu, penilaian yang tidak objektif juga sering terjadi. Misalnya, memberikan nilai lebih kepada siswa tertentu karena kedekatan personal atau tekanan dari pihak tertentu. Guru pun kadang menggunakan waktu mengajar atau fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi. Nah, pelanggaran privasi juga masih menjadi masalah, seperti membocorkan informasi pribadi siswa atau membahas kondisi mereka di tempat yang tidak tepat. Tidak kalah mengkhawatirkan adalah kekerasan fisik, verbal maupun psikologis yang masih ditemukan dalam dunia pendidikan. Nah, konflik kepentingan pun turut muncul ketika guru memaksa siswa mengikuti les privat berbayar atau mempromosikan produk tertentu kepada siswa dan orang tua. Terus semua pelanggaran ini menunjukkan perlu kesadaran etis yang lebih kuat dalam praktik keguruan. Nah, terus selanjutnya standar kode etik profesi keguruan resmi. Nah, untuk menjaga martabat profesi dan memastikan profesi pendidikan berjalan dengan benar, Kode Etik Guru Indonesia telah menetapkan standar perilaku yang harus dipenuhi dalam hubungan dengan siswa. Guru wajib membimbing tanpa diskriminasi serta menghormati hak-hak dan kebutuhan perkembangan masing-masing peserta didik. Dalam hubungan dengan orang tua, guru diharuskan membangun kerjasama yang baik serta memberikan informasi perkembangan siswa secara objektif. Guru juga berkewajiban menunjukkan tinggi nilai-nilai masyarakat dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Terus di lingkungan sekolah, guru juga dituntut menjaga hubungan harmonis dengan rekan sejawat serta saling membantu dalam perkembangan profesi. Selain itu, guru harus menjunjung tinggi martabat profesi, tentu meningkatkan kompetensi dan berperan aktif dalam organisasi profesi serta mematuhi kode etik yang berlaku. Nah, standar ini menjadi pedoman moral yang harus mewarnai setiap tindakan guru dan menjalankan tugasnya. Terus yang keempat,
tantangan moral dan konflik etika. Dalam praktiknya, guru itu tidak hanya menghadapi aturan formal, tetapi juga berhadapan dengan dilema etika yang rumit. Konflik sering muncul ketika kebutuhan individu siswa berhadapan dengan aturan institusi, seperti keinginan membantu siswa yang kurang mampu secara akademik tetapi belum layak lulus. Guru juga kerap dihadapkan pada dilema antara transparansi dan perlindungan, misalnya saat harus menjelaskan kesulitan belajar siswa kepada orang tua tanpa mengkhianati kepercayaan siswa. Nah, konflik antara idealisme dan realitas sistem pun terjadi, seperti memilih fokus pada pembelajaran holistik atau mengajar target ujian, nilai ujian. Nah, selain itu, perkembangan teknologi menimbulkan tantangan baru terkait batasan hubungan guru siswa di sosial media atau sosmed dan etika penggunaan materi digital. Nah, dalam pembinaan karakter, guru harus mampu menyeimbangkan penegakan disiplin dengan penghargaan terhadap perkembangan psikologi siswa serta mengajak nilai universal sambil menghormati keberagaman budaya. Nah, terus konflik-konflik ini dipicu oleh banyak faktor termasuk ambivalensi peran guru, keterbatasan sumber daya, tekanan ekonomi, budaya hierarkis, serta sistem evaluasi pendidikan yang terlalu fokus pada aspek kognitif semuanya. Ini menunjukkan bahwa profesi guru bukan hanya pekerjaan teknis, tetapi juga medan moral yang penuh tantangan. Nah, untuk kesimpulannya, pada akhirnya pelanggaran etika dalam profesi guruan bukan semata-mata karena kekurangan integritas individu, tapi lebih merupakan hasil dari interaksi kompleks antar idealisme pendidikan, nah perluasan sistem, tekanan sosial, serta tantangan ekonomi yang dihadapi guru. Nah, untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan multidimensi, tidak hanya melakukan kode etik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan guru, mereformasi sistem evaluasi, memperkuat supervisi profesional, dan meningkatkan kesejahteraan guru dan membangun budaya etis di lingkungan sekolah. Nah, guru adalah ujung tombak pendidikan, dan hanya dengan dukungan sistem yang kuat mereka dapat menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai standar etika profesional yang ideal. Demikian upaya menciptakan pendidikan yang berintegritas tidak bisa dibebankan hanya pada guru, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen pendidikan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.